Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Sudah lama nggak ketemu di gereja. Kita mungkin kita sudah tidak jumpa selama beberapa minggu, tapi saya tetap ingat Bapak Ibu di dalam doa saya. Saya selalu minta Tuhan melindungi Bapak Ibu semuanya, memberi kesehatan di tengah-tengah pandemi Corona ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah krisis yang berat ini, saya ingin berbicara mengenai dipelihara oleh Bapa. Betapa perlunya kita dipelihara oleh Bapa di saat krisis yang seperti ini sekarang. Bapak Ibu, saat krisis ini bagaimana respon Bapak Ibu? Respon Anda saat krisis bagaimana? Apakah lesu rohani karena sudah lama nggak ke gereja, atau tetap bergairah, menjauh atau mendekat kepada Tuhan, menggerutu atau bersyukur, kikir, ingat diri sendiri atau memberi, taat kepada Tuhan atau tidak taat. Pilihan kita lah yang menentukan respon kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk berespon benar. Mengapa? Karena pemeliharaan Bapa bagi kita yang berespon benar. Yes, orang yang berespon benar akan dipelihara oleh Bapa. Bapak Ibu, respon benar yang bagaimana? Yang pertama, merindukan Tuhan. Di saat krisis ini, janganlah kita menjadi jauh dari Tuhan. Saya ingin membaca beberapa ayat dari Mazmur 84 ayat 2 dari BIMK dan ayat-ayat selanjutnya beberapa. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu. Jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selalu. Bahagialah orang yang mendapat kekuatan daripada-Mu. Sementara mereka berjalan melalui lembah baka, tempat itu mereka ubah menjadi mata air. Hujan pertama melimpahinya dengan berkat. Bapak Ibu, di ayat 7 tadi, versi BIMK, itu kalau di FAYH, itu ayat 6. Pada waktu mereka berjalan melalui lembah ratapan, lembah itu akan berubah menjadi tempat mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat dan kesegaran setelah turunnya hujan. Saya ingin Bapak Ibu menyadari, kita seperti berjalan melalui lembah ratapan, lembah air mata. Di mana-mana orang sedih, di mana orang berduka cita, menangis. Menangis berduka cita karena kehilangan anggota keluarganya yang meninggal akibat corona. Menangis sedih, meratap, karena tidak diperbolehkan melihat mayat ayahnya. Tidak diperbolehkan ikut ke pemakaman. Bapak Ibu, di sana sini banyak orang menangis. Menangis karena kehilangan penghasilan. Merana, meratap, karena tidak punya masa depan lagi rasanya. Bapak Ibu, kita sedang berjalan melalui lembah ratapan. Tetapi, orang yang merindukan Tuhan, yang kerinduannya adalah selalu ada di dalam bait Allah, selalu ada di hadirat Tuhan. Orang itu berjalan melalui lembah ratapan, diubah menjadi mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat. Bayangkan, air mata diubah menjadi mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat dan kesegaran setelah turunnya hujan. Orang lain sedih, orang lain putus asa, hilang harapan. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, yang merindukan Tuhan, mendapat kesegaran setiap saat. Mendapatkan damai, sejahtera, dan sukacita. Mendapatkan kasih dari Bapa. Orang seperti ini dipelihara oleh Bapa
Air mata dirubah menjadi mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat. Bapak, Ibu, dan saya penting sekali dipelihara oleh Bapak. Kita tidak tahu sampai kapan krisis ini berlangsung. Kita tidak bisa mengandalkan keuangan kita sendiri, kekayaan kita sendiri, pengalaman kita sendiri, dan sebagainya. Kita tidak bisa lagi. Kita butuh dipelihara oleh Bapa. Karena itu mari berespon benar dengan merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Kita semua harus tinggal di rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Semakin banyak kita di rumah, apakah semakin banyak waktu kita gunakan mencari Tuhan? Yang dulunya mungkin tidak bisa berdoa dengan lama karena sibuk kerja dan kuliah atau sekolah. Tapi sekarang kita punya banyak waktu di rumah, tidak harus pergi ke sekolah, tidak harus pergi ke kantor, meskipun harus bekerja, tapi tidak seperti biasanya sibuk. Apakah saudara dan saya menggunakan banyak waktu di rumah untuk mencari Tuhan, untuk merindukan Tuhan, untuk lebih mendekat kepada Bapa, Bapak Ibu, ataukah sebaliknya Bapak Ibu gunakan waktu untuk nge-game sepuas-puasnya, atau ngelihat film-film sepuas-puasnya, atau ngelihat drakor-drakor sepuas-puasnya. Gimana Bapak Ibu? Respon benar Anda merindukan Tuhan sangat menentukan pemeliharaan Bapa. Karena di dalam ayat ini dikatakan, ketika berjalan melalui lembah ratapan, orang yang merindukan Tuhan ini kadang-kadang harus melalui lembah ratapan, tetapi berubah menjadi mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat. Mari kita berespon benar, merindukan Tuhan. Komitmen untuk mencari Tuhan. Komitmen untuk mendekat pada Tuhan justru dengan banyak waktu di rumah. Yang dulunya nggak pernah baca buku rohani, sekarang baca buku rohani. Yang dulunya nggak pernah dengar khotbah, sekarang dengerin khotbah. Berdoa banyak, memberi makan rohani saudara, supaya saudara dan saya tetap jatuh cinta kepada Tuhan. Respon benar yang kedua adalah mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan itu adalah respon benar yang kedua. Bila kita mau dipelihara oleh Bapa. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 adalah kisah Nabi Elia dan janda Sarfat. Saat bangsa Israel mengalami krisis yang sangat berat selama 3,5 tahun. Bapak Ibu, Raja Ahab menyembah dewa Baal. Dia mengambil Isabel sebagai istrinya dan ikut serta menyembah dewa istrinya itu, dewa Baal. Dan seluruh bangsa Israel mengikuti penyembahan berhala rajanya ini. Sehingga Tuhan murka. Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk mengatakan, tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Sampai Nabi Elia disuruh Tuhan lagi mengatakannya, baru akan turun hujan. Akibatnya, masa kelaparan tiba. Ternak-ternak mati karena tidak ada air, tidak ada hujan. Peternakan, perkebunan, pertanian, semua gagal. Bisnis-bisnis menjadi kolaps. Bapak, Ibu, mirip seperti yang bangsa kita alami dan seluruh dunia alami sekarang ini. 3,5 tahun tidak ada hujan, akibatnya kekeringan luar biasa, rakyat kelaparan. Begitu rupa, tapi Elia dipelihara oleh Bapa di Sungai Kerit, diberi makan roti setiap hari oleh burung gagak, ajaib sekali, orang yang dekat sama Tuhan dipelihara secara ajaib, tetapi Sungai Kerit akhirnya kering. Tuhan menyuruh Elia pindah ke kota Sarfat. Kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.
Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, berpulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Berbicara tentang pemeliharaan Bapa, kisah ini sungguh-sungguh mengagumkan. Bapak Ibu, janda Sarfat ini begitu taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia. Buatlah bagiku dulu roti, baru setelah itu buat bagi kamu dan anakmu. Nanti tepung di tempayan itu tidak akan habis, buli-buli di dalam minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis juga. Bayangkan, mungkin dalam hati janda ini berpikir, "Aduh Nabi, mana mungkin tepung dan minyak bisa nggak habis, dibuat makan setiap hari." Tetapi dia tidak mengatakannya. Dia memilih untuk taat sepenuhnya. Karena Nabi Elia mengucapkan firman Tuhan, dia taati firman Tuhan itu. Dan dikatakan dia berbuat persis seperti yang dikatakan Elia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Perempuan ini dan anaknya dipelihara oleh Tuhan dengan ajaib. Benar-benar terjadi mujizat penciptaan itu, yaitu tepung dan minyak itu tidak habis. Benar-benar nggak masuk akal. Memang untuk taat pada firman Tuhan, seringkali kita harus melawan logika kita. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kalkulasi, hitung-hitungannya kita. Tuhan tidak dibatasi oleh krisis ekonomi. Tuhan tidak dibatasi oleh wabah corona. Bagi Tuhan, tidak ada yang sulit melakukan keajaiban-keajaiban. Bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin. Dia Allah. Bapa di surga itu Allah kita, Bapak Ibu. Dia sanggup memelihara kita dengan luar biasa. Bapak Ibu, ada teladan. Saya mau ngambil kesimpulan teladan janda Sarfat ini adalah pertama, dia memberi pertolongan meskipun mengalami krisis. Dia memberi pertolongan kepada Nabi Elia meskipun dirinya sendiri krisis. Krisis sangat berat. Itulah yang harus kita teladani Bapak Ibu. Respon benar yang pertama. Menaati Tuhan untuk memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan meskipun kita sendiri terdampak krisis ini. Yang kedua teladannya adalah menaati firman Tuhan meskipun nggak masuk akal. Ini dia, tidak masuk akal memang. Banyak hal yang firman Tuhan katakan tidak masuk akal, tetapi dia menaati. Apakah Bapak, Ibu, dan saya mau mentaati Tuhan, melakukan firman Tuhan, meskipun tidak masuk akal? Bapak, Ibu, saya mau dorong kita semuanya untuk tetap taat
Disuruh Tuhan berbuat baik pada siapa? Taat. Meskipun kita sendiri mungkin lagi krisis. Bapak Ibu, kita tetap taat. Mengembalikan uangnya Tuhan, perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Kita tidak usah memilih untuk khawatir dan tidak taat. Kita tetap memberikan persembahan khusus. Karena itu adalah ibadah kita. Itu bukan bayaran kepada Tuhan. Itu bukan bayaran karena kita pergi gereja. Bukan. Itu adalah bentuk ketaatan kita karena kita mengasihi Tuhan. Kita kasih kepada Bapa, kita menaati Bapa karena kita kasih kepada Bapa. Bapak Ibu, kemarin sebelum saya selesai menyiapkan khotbah hari ini, Bapak Ibu, saya mendapat telepon kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu di Kristus Pencipta sendiri. Bapak Ibu, ya di slide dikatakan Bapa berkuasa memelihara kita di saat krisis bila kita memilih untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Bapa berkuasa memelihara kita di saat krisis bila kita memilih untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Saya lanjutkan tentang kesaksian tadi. Salah seorang ibu di Jemaat Kristus Pencipta sedang mengalami krisis yang berat juga. Banyak tunggakan-tunggakan akibat corona. Tapi dia memilih untuk taat. Pada suatu hari, dia berjumpa dengan teman yang membutuhkan pertolongannya, meskipun teman ini tidak minta pertolongan. Tapi ibu ini tahu bahwa temannya ini membutuhkan pertolongan karena sama-sama krisis. Dan dia memutuskan untuk berbuat baik dan memberi pertolongan pada teman ini. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Kemarin lusa, seorang ibu dari luar negeri yang sudah puluhan tahun nggak pernah ketemu dia, tiba-tiba mentransfer uang 26 juta. 26 juta ditransfer oleh seorang ibu dari luar negeri yang sudah puluhan tahun tidak pernah berhubungan dan tidak pernah sekalipun memberi uang kepada ibu ini. Bapak Ibu, ajaib bukan? Tuhan bisa menggerakkan orang di luar negeri tiba-tiba ingat dia kasih 26 juta. Dengan uang ini dia bisa membayar tunggakan-tunggakannya. Dia bisa membayar semua kebutuhannya. Wow, luar biasa. Ketika berbuat baik, ketika Tuhan suruh dia berbuat baik dan dia taat. Inilah contoh orang yang berespon benar dalam krisis. Tuhan pelihara. Tuhan sediakan mujizat bagi dia. Bapak, Ibu, Saudara, Bapa berkuasa memelihara kita di saat krisis bila kita tetap taat pada firman Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak, Ibu, dan saya terus-menerus untuk taat, terus-menerus merindukan Tuhan di saat krisis ini. Inilah rahasianya kita dipelihara oleh Bapa secara luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita tidak tahu sampai kapan krisis ini berlangsung. Presiden Jokowi mengatakan situasi sangat genting. Dampak dari corona ini menimbulkan implikasi ekonomi yang sangat meluas. Pemerintah harus menganggarkan 450 triliun dari APBN. Dan situasi ini sudah termasuk ke kategori kegentingan. Sampai kapan ini bisa berakhir? Kita tidak tahu. Karena itu, kita perlu dipelihara oleh Bapa. Oleh sebab itu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya, supaya kita semuanya meresponi krisis ini dengan respon yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah menerima firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus memampukan kami, membawa kami kepada Bapa selalu. Di mana kami banyak waktu di rumah, kami tidak melakukan hal-hal yang lain, tetapi kami lebih memilih untuk mendekat kepadamu, untuk merindukan Engkau lebih dari sebelumnya, untuk banyak merendahkan hati dalam doa, merenungkan firman, membaca buku rohani, mengisi kerohanian kami dengan firman-Mu, memberi makan manusia
roh kami. Tuhan tolong kami, supaya kami meresponi krisis ini dengan benar, yaitu komitmen untuk menjadi lebih intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami rindu juga Roh Kudus menolong kami, supaya kami tetap taat kepada Tuhan, supaya kami tetap komitmen untuk menaati Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, orang yang taat, orang yang merindukan-Mu, akan dipelihara oleh-Mu secara ajaib. Dan kami butuh pemeliharaan-Mu. Kami tidak bisa mengandalkan apapun yang lain. Kami butuh pemeliharaan-Mu, Bapa. Kami mengasihi Engkau, karena itu kami mau dekat dengan-Mu dan taat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau umumkan tanggal 10 April hari Jumat ada khotbah online dari Kristus Pencipta untuk ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu, yang kedua, ibadah Paskah secara online tanggal 12 April, kita akan beribadah juga via online 12 April 2020. Sampai jumpa di khotbah-khotbah online berikutnya. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kita semuanya. Amin.